Sejak dulu Oppo Reno seri F selalu concern dalam hal desain dan kameranya. Tapi di Oppo Reno 11 F 5G kali ini, nampaknya hampir semua segi mendapatkan porsi yang cukup seimbang. Mulai dari desain yang tipis dan cakep kayak marmer seperti ini, display 10 bitnya yang mantep banget, Dimensity 7050, 67 watt Super VOOC, dan seperti biasa portrait camera seperti ini. Oppo Reno 11 F 5G ini yang pertama kali menarik perhatian adalah desainnya yang cakep. Yang saya review ini varian warna ungu koral. Ketebalannya cuma 7,54 mm dan beratnya cuma 177 gram aja. Terasa tipis dan ringan banget di genggaman tangan. Terus yang paling menarik perhatian kaum hawa, motif koral yang ada di backdoornya terasa unik dan berbeda dibanding smartphone pada umumnya. Karena jadi terlihat mirip kayak marmer. Cakep dan manis banget. Tapi buat yang suka dengan warna yang lebih netral, tersedia juga dua varian warna lain yaitu hijau palem dan biru laut. Meskipun tipis bagian bodi belakangnya ini solid, nggak terasa ada rongga kosong dan bebas dari bekas sidik jari juga. Desain bagian sampingnya flat terlihat premium banget dan sudah tersertifikasi IP65 yang sudah melalui uji coba ratusan ribu kali. Jadi kalau urusan durability bodinya ini nggak perlu dipertanyain lagi meskipun tipis dan ringan. Secara desain menurut saya ini oke banget, tipis, ringan, dan cakep. Padahal masih menampung baterai 5000 mAh juga. Oppo Reno 11 F 5G ini dibekali triple rear camera dan 32 megapiksel front camera. Beberapa kameranya punya sensor yang mumpuni dari Sony IMX maupun OmniVision. Dan beginilah kualitas main kameranya. Ini detail dan dynamic range-nya asli cakep banget. Dan clarity image-nya memang clear banget meskipun kita zoom kayak gini. Punya tone warna yang terasa vibrance juga, jadi langsung enak dipandang mata. Kalibrasi warnanya ini saya suka. Jadi nggak perlu repot-repot edit lagi buat posting di sosial media. Selain itu di mode 2 kali zoom-nya ini juga asik banget buat kita capture foto. Jadi terasa fleksibel banget buat capture mulai dari mode wide, standar, terus ke 2 kali zoom-nya. Di mode 2 kali zoom-nya ini meskipun belum pakai lensa telefoto seperti Reno series yang ada di atasnya, tapi hasilnya juga masih tetap bagus detailnya. Jujur kualitas main kameranya menurut saya cakep banget. Cuma ada tapinya nih, karena belum ada OIS-nya, kita mesti lebih steady dalam capture gambar, supaya hasilnya nggak blurry atau kehilangan fokus. Bukan Oppo namanya kalau nggak fiturin portrait kameranya. Di mode portraitnya ini kita disediain 1 kali portrait mode buat angle jarak jauh, dan 2 kali portrait mode buat foto close up. Tapi kalau saya pribadi jelas lebih prefer di 2 kali portrait kameranya. Detail yang ditampilin di subjeknya sangat bagus dan separasi yang cukup rapi. Tone warna vibrance-nya juga sangat identik dengan main kameranya. Mantap dan cakep. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kurang steady dalam capture gambarnya, kita bisa kehilangan fokus. Karena memang auto exposure-nya juga nggak secepat itu. Khususnya saat di kondisi pencahayaan yang backlight. Jadi mesti lebih telaten aja kalau mau dapat hasil yang terbaik. Kalau buat kamera wide-nya menurut saya udah lumayan lah, tapi masih belum seimpresif main kameranya, baik dari detail apalagi dynamic range-nya. Tapi di kondisi pencahayaan yang baik, hasilnya masih tetap bisa tampil bagus. Angle luas dan cukup minim dengan distorsi selama subjek berada di tengah. Selfie kameranya menurut saya juga cukup memuaskan. Detailnya cakep banget mirip kayak main kameranya. HDR-nya juga tampil dengan baik meskipun di kondisi backlight. Sama sekali nggak terasa blurry atau noise. Bahkan kalau kita pakai di kondisi yang cukup gelap sekalipun, detailnya masih sangat terjaga dengan dynamic range yang masih terasa luas. Oke sih ini selfie kameranya. Untuk night mode main kameranya juga masih lumayan tangguh. Di sini bisa kita lihat kalau detail dan dynamic range masih terlihat stabil dan masih minim dengan noise. Selama nggak dalam kondisi penerangan yang terlalu gelap. Mode standar pun masih bisa menangani low light dengan lumayan baik. Tapi di kondisi penerangan yang lebih gelap, jika kita compare antara foto auto dengan mode malamnya baru terasa perbedaannya. Di mode malam, detail dan dynamic range-nya tampil lebih baik, meskipun memang terasa di sharpening. Tapi tone warnanya masih tampil cukup natural dan nggak over enhance. Untuk 2 kali zoom dan portraitnya di kondisi low light sebenarnya masih aman selama nggak terlalu jauh dari sumber cahaya. Tapi ya memang kualitasnya masih belum bisa menyaingi main kameranya. Dan yang saya suka di Oppo Reno 11 F 5G ini video recordingnya udah 4K video back to front. Yang artinya video recording kamera depan dan belakang udah bisa recording maksimal di resolusi 4K 30 frame per second. 4K video kamera belakangnya menampilkan detail yang clear dan sangat tajam. Cuma tone warnanya masih agak over saturasi aja. Dan movementnya masih kurang begitu stabil. Jadi 4K video recordingnya ini lebih cocok buat capture still video yang nggak banyak bermanuver.
Nah, kalau mau manuver cepat, lebih cocok pakai fitur Ultra Steady. Alhasil movement jadi jauh lebih stabil kayak gini. Tapi memang resolusi maksimalnya akan berada di 1080p 60 frame per seconds. Tapi jelas lebih proper kalau untuk video recording sambil jalan-jalan, karena memang smooth banget. Meskipun memang gambarnya juga kompensasinya lebih cropping. Overall di kondisi pencahayaan yang aman, video recordingnya cukup baik. Tapi di kondisi yang gelap atau silau, memang auto exposure-nya transisinya masih terlihat jelas. Begitu juga dengan video recording di front kameranya. Di 4K video detail sangat baik dan punya ciri khas warna mirip dengan rear kameranya yang over saturasi. Tapi di mode 1080p-nya masih sangat nyaman kalau dipakai buat vlogging. Karena fokus ke subjek dan movement yang smooth nggak guncang. Tapi memang untuk backlight masih tetap terlihat agak over exposure. Tapi overall lumayan lah karena kamera depan dan belakangnya udah bisa 4K video recording. Tinggal kitanya aja yang mesti lebih pinter memilih mode supaya lebih optimal. Salah satu yang paling saya suka dari Oppo Reno 11F 5G ini selain dari desain body di belakangnya adalah desain dan kualitas displaynya. Oppo Reno 11F 5G ini punya display 6,7 inch AMOLED borderless 120Hz dengan 93,4% screen to body ratio dan 10 bit HDR10+. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, bezelnya ini terasa tipis di semua sisinya, dan warna displaynya ini kalau kalian lihat langsung bakal terasa banget bedanya kalau warnanya ini lebih pekat karena memang udah memakai 10 bit display yang punya 1 miliar warna. Jadi kombinasi antara bezel tipis dan 10 bit displaynya ini sendiri udah ngasih experience nyaman flagship buat saya pribadi. Buat scrolling-scrolling album juga warnanya asik banget. Dengan tingkat kecerahan maksimal di 1100 nits. Selain itu juga sudah 2160Hz PWM dimming. Jadi buat dipantengin lama dalam kondisi gelap pun juga nyaman di mata. Buat displaynya menurut saya ini sangat memuaskan. ColorOS 14-nya juga makin mantep karena beberapa update yang menunjang produktivitas seperti file dock. Di sini kita bisa drag and drop image, teks, atau files melalui window pop-up yang bisa terkoneksi dengan berbagai aplikasi. Jadi jauh lebih cepat dan praktis buat sharing. Selain itu ada Smart Touch. Jadi kita tinggal capture screenshot kayak gini, terus pilih extra konten, nanti ColorOS akan memisahkan antara teks dan image, yang bisa kita seleksi dan di-drop juga ke file dock. Dan ada juga image mapping. Ini fun feature yang menarik buat bikin stiker. Simple, tinggal tekan dan tahan subjek yang diinginkan, masukin ke file dock, terus tinggal drag aja ke aplikasi yang kita mau buat edit-edit sesuai keperluan. Secara performa, Oppo Reno 11F 5G ini menggunakan chipset Dimensity 7050 dengan fabrikasi 6 nanometer, 8GB RAM plus 8GB Dynamic RAM. Internal storage-nya mantap mencapai 256GB, 5000 mAh dengan 67W SuperVOOC. Antutunya mendapatkan skor Antutu versi 10 di 594 ribuan, dan hasil benchmark test lainnya sebagai berikut. Kita testing buat main PUBG Mobile mendapatkan settingan grafis yang cukup tinggi di HDR Ultra atau Smooth Extreme. Kita testing di Smooth Extreme mendapatkan average 55 fps dengan fps tertinggi di 60 dan terendah di 47. Setelah bermain selama 30 menitan, temperatur tertinggi ada di 40 derajat Celcius dengan penurunan kapasitas baterai sebanyak 8%. Game kedua Genshin Impact. Settingan default ada di low. Kita testing di lowest mode, average FPS ada di 45 fps dengan fps tertinggi di 58 fps dan terendah hingga 18 fps. Gameplaynya masih terasa nyaman dan jarang frame drop selama kita pilih berada di settingan defaultnya. Baru terasa frame drop ketika special effect full muncul dalam layar. Setelah 30 menitan bermain, temperatur tertinggi ada di 45 derajat dan baterainya berkurang 10%. Overall buat main game masih sangat mumpuni selama berada di settingan defaultnya dan nggak perlu digeber ke settingan tertinggi. Dengan efisiensi daya yang terbilang oke dan temperatur yang masih dalam batas wajar. Buat nonton YouTube selama sejam baterainya berkurang sekitar 8%. Ini wajar juga. Oppo Reno 11F 5G ini masih belum punya stereo speakers, tapi lumayan tertutup berkat ultra volume boost hingga 300%. Jadi suaranya kencang banget kayak gini. Tapi yang mantap 67W SuperVOOC-nya, jadi cuma perlu waktu sekitar 10 menitan aja buat charging sampai 30% kapasitas daya, dan cuma butuh sekitar 50 menit buat full charge 100%. Baterai 5000 mAh dengan charge cepat ini termasuk menarik untuk smartphone yang tipis, dimana biasanya punya kapasitas baterai yang lebih rendah. Selain internal storage jumbo 256GB, mantapnya lagi external storage microSD-nya juga bisa ditambahkan hingga up to 2TB. Mantap! Jadi kalau urusan memori maupun daya, kayaknya nggak jadi soal lagi di Oppo Reno 11F 5G ini.
Fitur pelengkap lainnya sudah ada in-display fingerprint sensor, NFC, dan fitur baru yang namanya Link Boost, yang diklaim lebih kuat menerima sinyal dan lebih cepat juga dalam network selection, misalnya ketika kita dalam lift maupun parkiran underground. Oke, kesimpulannya, Oppo Reno 11F 5G kali ini cukup menarik karena nggak cuma punya selling point dalam urusan desain dan kamera aja, tapi hampir all round di semua segi, termasuk performa, display, charging, bahkan OS-nya. Dari desain jelas cakep, display mantap, kecepatan charging mantap, performa lumayan, OS mantap, memori jumbo, kameranya sebenarnya juga mantap, cuma butuh sedikit effort aja buat mencapai kapasitas maksimalnya. Tapi overall di harga 4 jutaan, Oppo Reno 11F 5G ini layak dijadikan pilihan buat kalian yang sedang mencari smartphone all-round yang punya desain tipis dan ringan, apalagi punya kapasitas memori yang jumbo. Sedikit tambahan info juga, kalian bisa mendapatkan Oppo Reno 11F 5G ini secara gratis, khususnya buat kalian yang jago dance. Karena Oppo lagi punya event Dance Challenge, yang hadiahnya Oppo Reno 11F 5G. Dan buat yang udah beli Oppo Reno 11F 5G ini, ada kesempatan yang lebih dahsyat lagi. Soalnya bisa ikut lucky draw yang hadiahnya Honda PCX 160 ABS. Syaratnya cuma tinggal mendaftarkan emailnya aja. Yang informasi lebih detail bisa kalian cek di kolom deskripsi. Oke, thanks buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Saya Fian, see you in the next videos.